Untuk tipe soal dalam figural, ini harapannya, sempat, komen, di grup, tadi siang kalau saya tidak salah. Harapannya, teman-teman semua sudah menonton, video tentang materi figural yang ada pada aplikasi yang, pada kesempatan, tersebut saya sudah menjelaskan beberapa jenis atau bentuk tipe soal yang, mungkin muncul. Yang saya munculkan pada slide ini adalah kisi-kisi atau gambar ada untuk tipe figural yang akan muncul. Jadi yang pertama itu adalah analogi, yaitu tujuannya itu mencari perbandingan, dua gambar, yang memiliki hubungan yang sama dengan, gambar yang lain atau objek yang lain. Kemudian untuk tipe ketidaksamaan itu diminta teman-teman untuk menentukan, gambar yang disajikan dengan analisis bahwa terdapat gambar yang berbeda dari kelima, ya dari A, B, C, D, E dari kelima gambar yang disajikan pada soal. Ini berarti mencari gambar yang berbeda ya, mencari gambar yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu adalah, tipe serial. Ini tipe serial ini boleh digambarkan sama dengan tipe serial gambar, silahkan mencari gambar pada urutan tertentu ya. Misalnya mungkin tadi ya pada urutan pertama atau pada urutan ketiga, pada urutan kelima, ini variasi. Tentu tipe serial ini kita harus mencari, teman-teman harus mencari hubungan antara setiap objek atau setiap gambar yang terjadi sehingga gambar-gambar tersebut berubah sesuai dengan pola yang terbentuk ya, baik itu polanya ini variasi, apakah dia terjadi pencerminan atau perubahan bentuk dengan tipe tertentu ataukah dia mengalami rotasi. Jadi ada model soal yang disajikan pada pertemuan kita kali ini untuk mewakili ketiga model soal yang akan teman-teman mungkin dapatkan ya. Jadi kalau di kisi-kisinya sudah menunjukkan bahwa akan ada analogi, akan ada ketidaksamaan dan akan ada serial, berarti semua tipe soal itu teman-teman akan peroleh ya, yang paling mungkin. Oke, selanjutnya di sini disajikan, ini tipe soal seperti apa ini, teman-teman bisa menandai bahwa jika ada dua objek ya yang dibandingkan, misalnya antara yang ini dan yang itu ya, ini dan itu. Berarti ini tipe soal analogi ya, tipe soal analogi. Jadi mencari hubungan yang terjadi antara objek yang ini, objek pertama. Kemudian hubungan ini ya apa hubungannya antara objek 1 dan 2 misalnya. Kemudian hubungan itu dengan pola yang sama teman-teman menentukan di objek yang ditanyakan ya. Sekarang untuk menjawab ada beberapa ya. Ini untuk tipe soal bangun datar. Untuk tipe soal bangun datar banyak variasinya. Jika terjadi perubahan bentuk ya, perubahan bentuk berarti ada ini objek yang pertama, misalnya saya berikan objek yang pertama, ini objek yang kedua. Teman-teman lihat perubahan bentuk atau posisi ya, ada perubahan posisi dan perubahan bentuk. Yang terjadi perubahan bentuk kotak ini, kemudian ada segi 5 ini. Boleh kita bahasakan bahwa terjadi perubahan bentuk. Untuk jajar genjang ya, jajar genjang yang di bawah itu tidak mengalami perubahan bentuk tetapi mengalami perubahan posisi. Untuk bangun datar jika terjadi perubahan bentuk hubungkan dengan paling sering ya, hubungkan dengan jumlah sisi. Ini kata kuncinya. Ya, hubungkan dengan jumlah sisi. Kemudian jika terjadi perubahan posisi, ini teman-teman lihat ada objek yang berubah posisinya, ada dua kemungkinan. Jika bangun datar itu
mengalami perubahan posisi, ya posisi berubah, ada 2 kemungkinan. Posisinya apakah dia berubah karena hasil pencerminan, dicerminkan, ataukah dia berubah karena perputaran atau rotasi. Ini saya sudah jelaskan pada video supaya kita teman-teman belajar efektif ya, supaya tidak mengulang kembali kita membahas yang lain. Itu harapannya itu semua teman-teman lihat di videonya. Jadi posisi saya sudah bahas di situ, pencerminan dan rotasi. Itu akan merubah posisi objek bangun data. Biasanya ya, trik untuk menyelesaikan soal analogi, teman-teman bisa memberikan tanda atau mencari bagian dari objek itu, bagian saja ya, salah satu bagian. Tidak perlu secara keseluruhan, ya salah satu bagian, sehingga teman-teman bisa menyimpulkan perubahan apa yang terjadi dari bagian objek tersebut. Contoh tadi yang bisa teman-teman simpulkan, misalnya yang mana yang paling mudah, ini terserah cara pandang kita, apakah mau melihat objek yang berubahnya ataukah mau melihat jajar genjang ini yang posisinya berpindah. Kemungkinan dia berpindah karena itu tadi ya, bisa diputar ataukah dicerminkan. Yang mana yang paling mungkin, kita coba dulu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya cara coba-coba sehingga teman-teman mencari hubungan dari objek itu. Misalnya ya, pencerminan itu atau cerminnya bisa diletakkan secara vertikal atau horizontal. Agar yang di bawah jajar genjangnya berpindah ke atas, berarti cerminnya harus saya letakkan secara horizontal di sini misalnya ya. Jika cermin ini maka bayangannya akan di bawahnya. Jadi cerminnya di sini maka bayangannya persis di sini ya, di bawah ini. Berarti bayangannya itu harus model seperti ini. Jadi persis menjadi gambar yang ini pada gambar keduanya. Demikian juga pada objek jajar genjang yang hitam. Jajar genjang yang hitam itu dicerminkan sehingga akan menghasilkan ini. Jadi dicerminkan akan menghasilkan ini. Jadi jarak cerminnya itu dengan cermin, jarak objek dengan cermin tentu sama ya. Dia ini jauh di sini, berarti nanti hasil cerminnya, hasil bayangannya itu agak jauh ya, agak jauh dari atas dulu, sisi atas. Ya, berarti ini bisa kita simpulkan bahwa hubungannya 2 objek yang besar ini adalah hasil pencerminan. Ya, tetapi sisi yang di bawah atau bangun datar jajar genjang yang di bawah itu dicerminkan dan berubah warna dari putih menjadi hitam. Jadi yang mana jika teman-teman meletakkan cermin pada sisi horizontal, meletakkan cermin di situ, kira-kira yang mana hasilnya ya. Jadi boleh kita lihat pada sisi yang kanan itu akan berubah warna, berarti sisi gambar ini akan berubah menjadi putih menjadi hitam, berarti yang putih menjadi hitam. Yang mungkin putih menjadi hitam dengan hasil pencerminan horizontal adalah ini kita lihat ini hitam. Yang ini bukan hasil cermin ya. Kalau dia cermin itu modelnya tidak sama. Seperti kalau teman-teman angkat tangan kanan, berarti yang cermin itu akan terlihat tangan kiri. Ya, jadi jika modelnya seperti ini berarti hasil cerminnya harus ya ini dekat dari objek dari cermin. Ini kita kira-kira buat seperti ini. Maka yang modelnya seperti itu teman-teman langsung mencoret saja yang mana yang tidak mungkin. Jadi catatannya boleh teman-teman buat A, B, C, D, E, atau menutup monitor boleh juga ya, menutup opsi dengan jari boleh juga ya. Mudah-mudahan tidak ada yang melarang untuk menyentuh layar misalnya. Itu sangat memungkinkan teman-teman menggunakan waktu sesingkat-singkatnya tanpa ada catatan. Berarti yang tidak mungkin, jadi boleh teman-teman buat catatan misalnya A, B, C, D, E, coret. Tekniknya adalah eliminasi jawaban yang tidak mungkin benar. Putih menjadi hitam tetapi modelnya harus seperti ini ya, hasil cermin. Opsi A tidak mungkin, coret seperti ini saja. Kemudian opsi B juga tidak mungkin. Opsi B, D, dan E yang memungkinkan. Kemudian untuk hasil cermin dari persegi panjang yang hitam itu yang sisi kiri juga akan menghasilkan hasil pencerminan, tetapi warnanya tidak berubah ya, warnanya tidak berubah, hanya satu objek yang warnanya berubah. Untuk opsi B warnanya berubah, berarti salah. Coret. Kemudian opsi
E juga warnanya berubah. Berarti yang mungkin adalah delta. Ya, warnanya tidak berubah. Jadi teman-teman sudah memperoleh jawaban tanpa melihat seluruh objek, hanya beberapa bagian dari objek itu. Kalau teman-teman mencari lagi apa hubungannya antara segi 4 ini sehingga menjadi segi 5, berarti sisinya bertambah 1. Dari segi 4 menjadi segi 5. Bertambah 1 tetapi warnanya berubah dari hitam menjadi putih. Berarti boleh kita simpulkan bahwa segitiga putih ini akan berubah menjadi segitiga akan menjadi segi 4. Jadi 4 sisinya. Kemudian warnanya juga akan berubah dari putih menjadi hitam. Ya, jadi jawabannya adalah delta. Ini tipe soal analog. Untuk soal berikutnya masih tipe soal untuk analogi. Oke, kita lihat untuk objek ini. Ini kira-kira yang gambar belah ketupatnya ini dari hitam menjadi putih ya. Pada bagian atas ini posisi tidak berubah, hanya ada satu objek yang berubah warna. Ya, ada 3 objek yang disajikan. Ya, berarti boleh juga kita simpulkan bahwa objek paling atas juga akan berubah warna. Ya, dari segitiga putih menjadi segitiga hitam. Teman-teman silahkan menandai bahwa yang mungkin menjadi jawaban adalah B dan D. Oke. Ya, berarti ini sudah teman-teman sudah cepat melihat kira-kira jawabannya itu apa ya, karena cepat sekali tadi yang masuk itu hanya jawaban B dan D. Kemudian objek yang kedua itu tidak mengalami perubahan ya, boleh disimpulkan seperti itu. Berarti objek yang kedua yang tidak mengalami perubahan itu terjadi juga pada objek yang kedua ini. Yang tidak mengalami perubahan adalah bravo. Untuk delta dia berubah. Untuk objek ketiganya juga sama, di dalamnya akan ada ukuran yang lebih kecil ya, menduplikat dirinya tetapi duplikatnya itu lebih kecil dan diletakkan di dalam objek gambar lingkarannya ya, objeknya sendiri, dirinya sendiri. Jadi ya ada persegi panjang kecil di dalamnya ya. B dan D juga begitu, tetapi yang membedakan adalah tadi objek kedua. Jadi cukup teman-teman menyelesaikan sampai 2 objek saja, sudah ada jawaban yang berbeda, teman-teman sudah memperoleh jawaban. Oke, saya kira di sini tidak ada masalah. Selanjutnya nomor 3. Ini masih tipe soal analogi. Ya, saya save ada 3 jawaban. Jawaban teratas di alfa, kemudian berikutnya delta, dan selanjutnya adalah Charlie. Ya, saya coba kita lihat mewakili jawaban yang mana sebentar. 2 objek ini hubungannya adalah lihat ya. Jadi teman-teman bisa berikan tanda objek yang mana mengalami perubahan. Yang ini tidak berubah ya, sisi. Jadi pada keempat sudut terdapat gambar objek kecil. Kita lihat yang sisi ini tidak berubah, tidak ada masalah. Sisi yang di bawah juga ini tidak berubah. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Yang sisi atas bawahnya yang tidak berubah ya pasti kita cek semua aman, tidak berubah. Jadi cari yang lain. Yang lainnya adalah sisi yang mungkin mata anak panah ya. Ini berubah menjadi ujungnya tadi ada di sebelah kanan, kemudian berubah menjadi posisi atas. Perubahan posisi ini ya sangat memungkinkan dia berputar. Berputarnya ada 2 kemungkinan. Apakah dia berputar
searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Posisi sudutnya di sini di sebelah kanan sehingga menjadi di atas, boleh kita simpulkan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi ya ingat, kalau jam searah berarti dia ke kanan, berlawanan berarti dia ke kiri ya. Ke kiri berputar sebesar, nah ini variasi berputarnya juga bermacam-macam. Yang paling sering itu 90 derajat yang paling sering ini. Ya, di tipe urutan soal itu paling sering 90 derajat kemudian 45. Ini berubah ya siku-siku. Yang tadinya dia posisi di sini, ini 90 derajat namanya. Ini harusnya L persis ya, harus datar. Di sini kemudian dia menjadi atas, berarti berputar berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Berarti boleh teman-teman simpulkan bahwa objek di sudut kanan atas akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka yang berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Mungkin bisa A, ini sudah salah, bisa, ini sudah salah, ini bisa. Jadi kita bisa cek ada 3 objek. Untuk lingkarannya tidak ada masalah, semua sama. Cari yang membedakan. Di segitiga ini ada garisnya ya, dari segitiga yang awalnya polos kemudian ada di sisi itu ada coretan garis, 2 garis. Sekarang kan mungkin teman-teman akan menyimpulkan segi 4 dengan coretan 2 garis. Ya bisa saja itu karena perubahannya sama, misalnya sama-sama bertambah garis pada 2 sisinya misalnya. Ternyata di opsi tidak ada. Ya ini supaya menghilangkan istilahnya mungkin ya ambiguitas di opsi ya. Jadi harus membuat soal memang menyediakan opsi yang sangat mungkin untuk semua orang menyimpulkan analisis yang sama. Iya, karena tidak ada berarti bukan itu analisisnya, ada yang berbeda. Kita lihat lagi tadi bangun datar itu untuk perubahan bentuknya teman-teman selalu hubungkan dengan jumlah sisi. Sekarang untuk segitiga jumlah sisinya 3, berarti bertambah 2 garis jadi satu selisih ya dari jumlah sisi dengan garis yang bertambah terbentuk. Jadi sisi segitiga ada 3, garisnya akan bertambah 2, berkurang 1 dari jumlah sisi. Berarti bisa teman-teman simpulkan bahwa di segi 4 itu ada 4 sisi, berarti garis yang akan bertambah itu berkurang 1 dari jumlah sisinya. Berarti dia akan bertambah garis sebanyak 3. Ya untuk sementara disimpulkan itu, tetapi bentuknya lagi ya, ini 3, ini 3, ini 4. Yang 3 sudah mungkin benar, yang 4 itu tidak mungkin. Ya tidak ada jawaban sekarang apakah ini miring atau tidak, ini jika kita lihat dia tegak lurus dengan tidak tegak lurus ya, hanya vertikal dan horizontal saja yang terbentuk ya, tetapi tidak ada hubungannya dengan posisi antar sisi yang terapit ya. Saya kasih contoh, maksudnya begini, sisi datar misalnya di segitiga ini, kalau saya membuat coretan ini namanya tegak lurus. Jadi tegak lurus dengan coretan atas yang vertikal itu tegak lurus dengan sisi. Ini yang terbentuk yang sisi di bawah ini kan tidak tegak lurus dia, karena coretannya persis seperti ini, kemudian sudut yang terbentuk ini tegak lurus itu kalau dia 90 derajat, ini bukan 90 derajat. Jadi tidak ada hubungannya antara garis yang terbentuk dengan model apitannya, impitannya sisi bangun datar itu tidak ada hubungannya. Jadi hanya membentuk saja garis secara vertikal atau horizontal ya, itu saja di setiap sisinya. Jadi yang mungkin jawabannya adalah ya alfa. Selanjutnya untuk soal berikutnya.
Jadi untuk mengefisienkan waktu teman-teman jangan pernah melihat secara keseluruhan, bagian per bagian saja, bagian kecil dari objek yang ada. Sehingga kita bisa menyimpulkan objek itu dan membawanya pada pertanyaan itu. Jadi cukup beberapa bagian saja, tidak perlu keseluruhan. Jika memang itu sudah tergambar ya, tergambar di opsi jawabannya. Untuk sisi sudut kiri atas ini tidak berubah, semua tidak berubah, ini sangat mungkin. Yang selalu diperhatikan adalah yang berubah itu. Untuk posisi lingkaran itu berpindah ke atas ya, yang berubah yang kita cari ya, supaya mengantar teman-teman, mengantar kita untuk menentukan hubungan objeknya yang berubah dari sini ke sini. Ini berputar 180 derajat ya, garis lurus posisinya. Di sini dia berputar garis lurus, berputar searah jarum jam sejauh 180 derajat. Boleh kita simpulkan itu. Jadi opsi yang ini ada di ujungnya, ujung objek yang lingkaran di bawah itu akan berpindah ke atas. Tapi dia akan bertemu dengan satu lagi objek sehingga dia berimpit ya. Objek yang akan bertemu kembali itu yaitu ini ada belah ketupat di sisi bawah. Belah ketupat itu berpindah sejauh ini 90 derajat, atau teman-teman boleh membahasakan berpindah naik ke atas garis lurus boleh. Ini teman-teman saja yang membahasakan dalam pikiran yang mana pemahaman yang mudah untuk teman-teman gambarkan dalam objek itu. Ya, mau dibahasakan juga berpindah garis lurus di atas saja boleh juga seperti itu. Jadi objek ini juga akan berpindah ke sini ya. Jadi sebenarnya berpindah posisi karena ini ada 9 ya, ada 9 posisi objek sebenarnya jika dibuat dalam bentuk garis. Jadi dia akan berpindah ke sisi sudut atas ya, dari sudut ujung bawah, sudut bawah, kanan bawah ke sudut kanan atas. Jadi berpindah. Jadi dia akan bertemu nanti yang ini akan berpindah ke sini. Nah, dengan posisi di sini ya, karena berputar sejauh 90 derajat, dia posisinya hitam di kiri, kemudian ini berpindah hitam di kanan. Bertemu maka dia akan full mengisi sudut kanan atas ya. Yang fullnya itu yang mana? Ini bisa benar, berapa salah, kemudian Charlie bisa benar, Delta juga benar, error salah. Selanjutnya ada lagi yang memungkinkan kita untuk mencari hubungannya. Lingkaran yang besar ini dia berubah warna ya, jadi berubah warna. Jadi posisi yang di sini itu akan berubah warna menjadi hitam menjadi putih, hitam menjadi putih. Ini tetap ada hitamnya, dia salah. Ini menjadi putih, ini hitam. Oke, berarti jawabannya iya Charlie. Saya ya sama dengan teman-teman, semua jawaban ada di Charlie. Oke, saya kira tidak ada masalah. Oke, selanjutnya nomor 5. Silakan dijawab. Ya, oke. Kita lihat di CD ya. Saya di C dan delta. Oke, kita lihat ya. Yang mana yang mudah teman-teman kenali bahwa ini boleh ada 2 objek gambar di atas. 2 gambar kecil di atas 1 gambar besar ya, mungkin itu bahasanya. Kemudian itu yang tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan. Ya. Tidak ada perubahan baik itu warna maupun bentuk ya, dan posisi juga tidak ada. Jadi boleh disimpulkan bahwa gambar ini juga 2 objek kecil di atas ini juga tidak akan mengalami perubahan. Betul, semua tadi jawaban di C dan D. Oke, aman. Apa yang menjadi gambar tengahnya yang bisa kita putuskan bahwa yang diambil adalah ya bukan segitiganya yang masuk di sisi ini, tetapi lingkaran. Berarti menduplikat lingkaran, tetapi hitamnya itu berganti menjadi putih ya. Dari hitam menjadi putih yang terduplikat pada gambar persegi panjang besar itu.
Berarti yang terduplikat yang mana ini, perhatikan posisi atasnya ya, posisi objeknya yang diambil adalah si objek atas ya, boleh saya putuskan seperti itu. Yang terambil adalah objek atas, yang di atas ya, ketika dia gambar itu ini ada apa namanya, kita urut berdasarkan posisi vertikal ya, vertikal ini di atas, sehingga yang terduplikat adalah sisi segi limanya, iya, sisi segi limanya, tetapi berubah warna. Berarti kalau dari putih dia menjadi hitam. Iya, ya benar jawabannya di Charlie ya. Jadi kelihatannya. Analisisnya bagaimana sebentar mungkin bisa didiskusikan bersama. Tapi untuk analisis yang bisa kita lihat itu sama-sama terjadi perubahan ya. Jadi harus diperhatikan, jangan bahwa melihat lingkaran putih langsung teman-teman menentukan bahwa oh berarti segi lima putih. Lihat terduplikasi dari objek yang mana, kemudian lihat perubahannya, berarti hitam menjadi putih, dan begitupun keputusan yang harus kita ambil bahwa oh berarti putih itu berubah menjadi hitam ya. Saya kira itu.